Play with the Nalagume. Hai kawan, jangan lupa di like dulu, terus diklik tombol subscribe-nya dan aktifin loncengnya ya. Waktunya Mama bercerita. Hai kawan, jumpa lagi bersama Mama di Waktunya Mama Bercerita. Oke, kalau di video ketemu sama Mama berarti ini waktunya Mama untuk menceritakan sebuah cerita rakyat atau dongeng dari Indonesia. Nah, di cerita kali ini Mama akan menceritakan tentang apa ya? Mama akan menceritakan cerita rakyat asal-usul padi. Ternyata padi itu mempunyai cerita rakyat tentang asal-usulnya loh kawan. Nah, cerita rakyat asal-usul padi ini merupakan salah satu legenda yang diturunkan oleh nenek moyang. Nah, asal-usul padi ini memiliki banyak versi cerita yang dianut oleh beberapa daerah dan juga diyakini oleh rakyat setempat. Salah satu cerita yang paling luas persebarannya di Indonesia adalah legenda tentang Dewi Sri. Nah, di Indonesia sendiri, legenda tentang Dewi Sri muncul di masyarakat Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera Utara, dan juga ND. Nah, di Jawa Barat sendiri, Dewi Sri itu disebut dengan Dewi Pohaci. Adapun di Jawa Tengah, salah satu legenda terkait dengan Dewi Sri adalah Sri Sedana. Sedangkan di Madura, tokoh ini dikenal dengan nama Ratna Dumilah. Nah, kalau di Sumatera Utara, sosok dan mitologi Dewi Sri muncul dalam cerita Berudayang. Adapun di Ende, cerita Dewi Sri disebut juga sebagai Ine Pare atau Ine Embu. Oke, sekarang kita langsung ke legenda Berudayang dari Sumatera Utara. Let's go! Si Berudayang ini juga menjadi salah satu cerita yang terkenal di Tanah Karo, Sumatera Utara. Si Berudayang dipercaya sebagai legenda asal-usul padi yang sekarang menjadi sumber penghidupan sebagian warga di Tanah Karo. Cerita si Berudayang ini diturunkan dari leluhur dan masih berkembang di tengah masyarakat Karo hingga saat ini. Menurut legenda, dahulu kala di sebuah kerajaan di Tanah Karo yang mengalami kesengsaraan tidak henti-hentinya. Kerajaan ini dilanda kemarau yang begitu panjang hingga rakyatnya mengalami krisis panjang secara besar-besaran. Di kerajaan tersebut hiduplah seorang anak yatim yang bernama Berudayang. Ia hidup bersama ibunya di sebuah perkampungan miskin yang sedang kekurangan pangan. Suatu ketika Berudayang tampak menangis terseduh-seduh di pangkuan ibunya. Ia menangis karena menahan rasa lapar. Melihat anak yang menangis tiada hentinya, sang ibu pun hanya bisa menangis dan memeluk Berudayang dengan erat. Tangis sang ibu Berudayang kian pecah saat mengetahui bahwa anak sematawayangnya itu meninggal dunia di pangkuannya. Berudayang akhirnya meninggal akibat dari kelaparan dampak dari kemarau panjang di daerah itu. Kepergian Berudayang membuat sang ibu sangat merasa sedih dan juga bersalah. Ia bahkan berani memutuskan untuk mengakhiri hidupnya saja. Ia akhirnya melompat terjun ke sungai yang amat sangat dalam. Namun tidak ada masyarakat yang tahu bahwa ibu Derubayang bunuh diri. Konon ia tidaklah mati, namun melainkan berubah wujud menjadi jelmaan ikan yang hidup di sungai itu. Kemarau masih terus melanda wilayah itu. Di suatu ketika ada seorang anak kecil menemukan buah berbentuk bulat yang ukurannya sebesar buah labu. Buah tersebut menggegerkan seluruh kerajaan sehingga sang raja turut melihatnya. Tiba-tiba terdengar suara dari langit yang menjelaskan bahwa buah tersebut adalah jelmaan dari anak kecil yang bernama si Berudayang. Suara misterius tersebut kemudian memerintahkan supaya buah itu dibagi rata ke seluruh penduduk agar mereka menanamnya dengan baik supaya menjadi makanan. Suara dari langit itu juga menyampaikan bahwa Berudayang sangat merindukan ibu yang amat ia sayangi. Ia meminta kepada seluruh penduduk untuk mempertemukannya dengan sang ibu yang menjadi jelmaan ikan di sungai. Jika permintaannya dikabulkan, ia berjanji akan membuat seluruh rakyat di kerajaan itu tidak akan kelaparan lagi. Raja yang mendengar janji dari suara misterius itu pun langsung sepakat dan menyuruh seluruh penduduknya untuk melaksanakan perintah si Berudayang. Setelah 3 bulan berlalu dan raja berusaha untuk mengabulkan permintaan Berudayang, tiba-tiba tampak buah yang ditanam tersebut menguning. Bahkan buah itu siap untuk dipanen dan dinikmati oleh masyarakat.
Begitu dipanen, buah tersebut kemudian dijemur dan ditumpuk untuk memisahkan antara kulit buah dan isinya. Lalu, isi buah yang sudah disiapkan untuk dimasak itu dijadikan bahan makanan. Siapa sangka ternyata buah yang ditemukan oleh seorang anak kecil dan diyakini sebagai pemberian dari si berudayang tersebut adalah padi. Masyarakat pun bergembira dan tak lagi merasakan kelaparan. Kemudian untuk mempertemukan berudayang dengan ibunya, akhirnya masyarakat Karo menyantap makanan bersama dengan ikan. Oke, itulah cerita rakyat asal-usul padi yang tersebar di masyarakat baik di tanah Jawa maupun di tanah Karo. Oke, seperti biasa setelah bercerita Mama akan langsung masuk ke pesan moral dari cerita rakyat asal-usul padi. Pesan moral yang terkandung dalam cerita rakyat asal-usul padi yaitu percayalah bahwa tidak ada kesusahan yang berangsur lama atau bahkan selamanya, karena pasti akan ada jalan keluar yang lebih membahagiakan. Selain bersabar, ikhtiar dan juga kerja keras juga harus tetap dikerjakan atau bahkan lebih ditingkatkan untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik. Oke, itu dia cerita rakyat asal-usul padi dari Tanah Karo. Nah, buat kawan-kawan semua yang punya cerita dengan versi lain ataupun cerita dari daerah kalian, boleh kalian komen di kolom komentar ya. Dan juga jika ada cerita yang salah, boleh dikoreksi juga di kolom komentar. Nah, yang lebih penting seperti biasa, jangan lupa untuk selalu mendukung Nala Gume Story dengan cara di-subscribe, like, comment, dan juga share supaya kita bisa semangat untuk membuat video yang mengedukasi kawan-kawan semua. Dan jangan lupa juga ya untuk tonton semua video Nala Gume Story. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Mama pamit. Bye-bye.